Halo, pernah nggak sih Anda perhatikan fenomena ini? Misalnya habis ada performa yang bagus banget gitu. Atau sebaliknya, jelek banget. Kok kejadian berikutnya malah cenderung jadi lebih, ya biasa aja. Kayak atlet yang mencahin rekor, terus pertandingan berikutnya tampilnya standar. Atau murid yang dapat nilai 100, ujian selanjutnya turun. Kita kan seringnya langsung mikir, wah ini pasti ada sebabnya nih. Mungkin atletnya jadi sombong, atau muridnya jadi malas belajar gitu. Tapi, gimana kalau ternyata ada penjelasan lain? Sesuatu yang lebih mendasar dari sisi statistik. Hari ini kita bakal bahas nih, satu konsep penting banget dari bab 17 buku Thinking Fast and Slow. Namanya regresi ke rata-rata, atau regression to the mean. Ini tuh ada di mana-mana, tapi sering banget kita salah paham. Jadi misi kita hari ini, kita bedah konsep ini bareng-bareng, supaya Anda bisa lihat banyak situasi dengan kacamata yang lebih jernih. Cerita soal instruktur penerbangan Angkatan Udara Israel. Instruktur ini ngamatin. Tiap kali dia muji kadet karena manuvernya mulus banget, manuver berikutnya itu hampir pasti lebih jelek. Tapi sebaliknya, kalau dia marahin teriak-teriak gitu, karena manuvernya jelek, besoknya biasanya malah lebih bagus. Kesimpulan dia, ya hukuman lebih efektif dong daripada pujian. Kedengarannya logis ya kan? Nah, ini dia yang menarik. Justru di situ letak kesalahpahamannya. Pengamatan instrukturnya tuh akurat. Polanya memang ada, tapi kesimpulan sebab akibatnya itu yang keliru. Apa yang dia lihat itu sebenarnya adalah, ya itu tadi, regresi ke rata-rata lagi bekerja. Performa kadet itu kan secara alami naik turun aja, ya kan? Di sekitar kemampuan rata-rata mereka masing-masing, pujian itu biasanya datang kapan? Ya pas performanya lagi bagus-bagusnya, jauh di atas rata-rata lah. Nah itu kemungkinan besar kan kombinasi antara skill dia sama ya keberuntungan sesaat aja, hoki gitu. Tanpa bonus hoki itu, ya performa berikutnya secara statistik cenderung balik lagi ke rata-ratanya dia. Jadi kelihatan memburuk. Ini terjadi nggak peduli dia dipuji atau nggak. Sebaliknya juga gitu, teriakan atau hukuman datang pas performa lagi anjlok banget. Jauh di bawah rata-rata. Mungkin lagi apa saja hari itu. Nah, tanpa kesialan itu, performa berikutnya juga ya cenderung balik lagi ke tengah ke rata-ratanya. Kelihatan membaik. Ini juga terjadi terlepas dari teriakan tadi. Wah, oke oke. Jadi ini intinya bukan soal efek langsung dari pujian atau hukumannya ya, tapi lebih ke, ya sifat alami dari fluktuasi performa itu sendiri. Tapi emang aneh sih rasanya. Kita tuh kayak otomatis aja gitu. Nyalain pujian bikin orang lengah, atau muji hukuman bikin orang termotivasi. Susah banget yang ngelawan intuisi yang selalu nyari sebab akibat kayak gitu. Betul sekali, otak kita, apalagi sistem satu yang kerjanya cepat dan intuitif itu, memang suka banget sama cerita sebab akibat yang rapih dan jelas. Penjelasan statistik kayak itu sebagian besar cuma fluktuasi acak aja, rasanya tuh gimana ya, kurang memuaskan gitu, kurang greget. Jadi kapanpun ada korelasi yang nggak sempurna, maksudnya hubungan antara dua hal itu ada tapi nggak pasti 100%, kayak performa hari ini sama besok atau skor tes pertama dan kedua, nah di situ pasti ada regresi ke rata-rata. Dan makin ekstrim nilai awalnya, makin kuat juga tarikannya balik ke rata-rata. Oke oke, makin kebayang nih. Jadi regresi ke rata-rata ini punya penjelasan ya, penjelasan statistik, tapi dia nggak punya penyebab tunggal yang bisa kita tunjuk. Nggak bisa bilang, oh ini gara-gara dipuji makanya jelek, gitu ya. Iya, tepat. Dan kalau kita nggak paham ini, wah bisa bahaya. Kita bisa salah ambil kesimpulan tentang banyak hal. Misalnya nih, ada berita heboh. Minuman energi baru bisa sembuhkan depresi pada anak. Wah kedengarannya bagus tuh. Iya, tapi tunggu dulu. Mungkin ceritanya gini. Mereka ambil sekelompok anak yang lagi depresi berat. Terus dikasih minuman energi itu selama beberapa waktu. Hasilnya, kondisinya membaik signifikan. Pertanyaannya, apa benar minuman itu penyebabnya? Kalau pakai logika tadi, belum tentu ya. Belum tentu. Depresi itu kan kayak banyak kondisi lain, sifatnya naik turun, fluktuatif. Anak-anak yang dipilih untuk studi itu kan pas lagi di kondisi paling buruknya. Nah, secara statistik mereka itu emang cenderung akan membaik dengan sendirinya seiring waktu. Balik lagi ke kondisi rata-rata mereka, gitu. Bahkan tanpa intervensi apapun. Makanya, Makanya butuh kelompok kontrol ya, buat pembanding. nah, itu dia. Kelompok kontrol tuh penting banget. Mereka nggak dikasih perlakuan khusus.
Baru kalau kelompok yang dikasih minuman energi, itu membaiknya jauh lebih bagus dibanding kelompok kontrol. Kelompok kontrol kan mungkin juga membaik ya, karena regresi ke rata-rata tadi. Nah, kalau bedanya signifikan, baru kita bisa lebih yakin kalau minuman itu memang ada efeknya. Bukan cuma fluktuasi alami. Sip, sip. Jadi, intinya buat Anda pendengar hari ini, hati-hati sama regresi ke rata-rata. Kalau Anda lihat ada hasil atau performa yang ekstrim banget, super bagus atau super jelek, ingat, kemungkinan besar ada peran keberuntungan atau kesialan sesaat di situ. Dan hasil berikutnya, kemungkinan besar akan lebih mendekati rata-rata. Jadi, jangan buru-buru nyari sebab akibatnya. Betul. Paham soal ini penting banget supaya Anda nggak salah nilai. Entah itu salah nilai efektivitas suatu kebijakan baru, kinerja tim Anda, atau bahkan hasil pengobatan. Termasuk juga biar nggak gampang mikir kita lagi super beruntung atau super sial terus-terusan. Prinsipnya mungkin bisa diringkas gini. Yang ekstrim hari ini kemungkinan jadi rata-rata besok. Jangan kejebak nyari penjelasan rumit buat sesuatu yang mungkin cuma fluktuasi biasa aja. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, di area mana dalam hidup Anda? Mungkin di pekerjaan, investasi, kesehatan, atau bahkan cara Anda menilai berita sehari-hari. Pernah nggak Anda tanpa sadar ngira kalau regresi ke rata-rata itu adalah bukti sebab akibat yang kuat? Dengan pemahaman baru ini, ada nggak sesuatu yang akan Anda lihat dengan cara yang berbeda mulai sekarang? Coba direnungan ya.